Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurmasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di FYP episode kali ini, dan ini spesial karena kita syuting di outdoor di Sport Center ABS Purwokerto. Seperti yang dilihat di belakang saya ada mini soccer ABS dan juga ada lapangan basket yang sedang anak-anak bermain di sini. Dan tentunya dengan pemandangan pegunungan Batu Raden, dan ini tentunya istimewa. Untuk itu FYP episode kali ini juga membahas topik yang istimewa. Apa itu? Ini dia, FYP akan membahas tentang insecure. Bagaimana kita agar tidak merasakan yang namanya insecure. Ini dia FYP for your psychology. Nah, kita sudah bersama dengan Ustazah Habibah Bahrun MC, psikolog dari Biro Psikologi ABS. Tentunya sahabat Kurmasi sudah mengenal beliau. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat, ya. baik. Kita serasi sekali warna hijau ya, Ustazah. Apalagi kita di outdoor ya. Menyatu dengan alam. Nah, Ustazah tadi sempat disinggung insecure atau perasaan tidak percaya diri. Yang ini itu sudah banyak sekali anak-anak muda yang merasakannya. Apa-apa nggak percaya diri, apa-apa dia merasa insecure gitu ya. Nah, sampai-sampai tak jarang nih, ada anak muda yang sampai dia itu takut bersosialisasi gara-gara dia insecure dengan dirinya gitu ya. Nah, apakah insecure ini wajar dialami oleh seseorang? Atau hanya orang-orang tertentu yang merasakannya? Coba dijelaskan kepada sahabat Kurmasi. Ya, baik, sahabat Kurmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya seru banget ya ini. Ini lagi banyak digandrungi oleh pemuda gitu ya. Insecurity atau insecure, biasa dikenal insekuritas. Itu memang kalau kita lihat apakah itu dialami oleh banyak orang, saya rasa sekarang itu banyak ya yang merasa mengalami itu kayak gitu. Nah, apa sih sebetulnya insecure itu? Insecure terjadi ketika seseorang ini merasa tidak nyaman pada dirinya gitu. Jadi apa yang dimilikinya atau apa yang dicapainya itu dia merasa tidak nyaman dibandingkan pencapaian yang dimiliki oleh orang di sekelilingnya gitu. Itu insekuritas gitu. Rasa tidak nyaman terhadap yang kita miliki gitu ya. Nah, itu positif apa negatif, kalau kayak gitu jatuhnya? Sebetulnya itu perasaan yang terkadang alamiah ya terjadi dalam diri kita, dalam diri manusia. Kadang kita butuh rasa tidak nyaman terhadap apa yang kita capai sehingga kita terdorong untuk mencapai yang lebih tinggi gitu. Tapi pada taraf tertentu itu bisa jadi negatif ya ketika lebih memperbesar insekuritas atau tidak nyaman pada yang dimiliki sehingga tidak merasa ada potensi atau kelebihan apapun dalam dirinya gitu dibandingkan orang di sekelilingnya gitu ya. Berarti itu bisa dialami oleh dari anak-anak bisa mengalami insecure? Insekuritas itu biasanya sih karena ini munculnya ketika dia sudah punya cara pandang berpikir lebih kompleks ya, dia sudah bisa membandingkan dengan lingkungannya. Ya, anak-anak mungkin sebagian ya di usia anak-anak akhir mungkin ya di usia SD akhir, pra-remaja ya. Pra-remaja lalu kemudian bisa. Ya di usia remaja, terutama di remaja nih biasanya gitu ya sampai dewasa. Orang dewasa terkadang juga masih malah biasanya orang dewasa ininya udah mikir-mikir kayak gitu, yang paling banyak merasakan insecure ya. Karena mereka cenderungnya membandingkan ya. Usia dewasa, Jadi melihat lingkungan lebih banyak, lebih luas, apalagi dengan banyak faktor ya hari ini gitu ya. Berarti ngomongin faktor, kita akan membahas tentang faktornya. Jadi faktornya apa, Faktor orang itu membuat dia itu menjadi apa-apa insecure, nggak percaya diri, itu apa aja? Faktor terbentuknya itu memang kan terjadi tadi ya, insecure itu terjadi ketika dia membandingkan kondisi dirinya dengan lingkungan orang di sekelilingnya gitu ya, pencapaian orang lain. Maka faktor-faktor yang muncul itu memang dari pertama
ada dalam diri ya. Jadi cara dia memberikan standar atau mungkin munculnya cenderung melihat sisi negatif di dalam diri itu menjadi salah satu faktor. Tapi yang membentuknya gitu ya, yang mendorongnya sehingga muncul terus tuh perasaan seperti itu sekarang itu banyak dari lingkungan. Kita lihat bagaimana medsos sekarang gitu ya. Kita lihat di media sosial kan sekarang yang cenderung tampak di medsos itu kan yang wah gitu ya. Iya betul. Gitu. Itu iya, ketika lihat akunnya ini wah dia sampai pencapaiannya sudah seperti ini, oh dia bisa ini gitu ya, oh dia setiap hari jalan-jalan kemana gitu ya, dan orang iri uangnya gitu. nggak habis-habis gitu ya, misalnya gitu ya, itu kadang bisa membuat insecure tersendiri atau bahkan kondisi fisik kita ya, kondisi fisik, lalu juga pencapaian karir gitu, lalu juga prestasi di sekolah dan sebagainya, itu bisa menjadi banyak hal menjadi faktor memunculkan insekuritas gitu. Dari diri sendiri, yang utama pertama dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan ternyata pengaruhnya juga besar. Kita membanding-bandingkan gitu ya diri kita dengan pencapaian orang lain, apalagi medsos. Aduh, masya Allah, tantangannya semakin besar. Nah, kalau kita sudah tahu faktor penyebabnya, ternyata dari diri kita juga ada, dari orang lain juga banyak, lingkungan juga mempengaruhi. Kita bisa melihat nggak sih orang itu, dia itu kecenderungannya itu insecure? Bisa terlihat nggak dari kasat mata? Kalau melihat sekali, biasanya kesulitan kita menilai atau sudah mengenal, oh itu ada insekuritas. Ya kalau hanya sekali melihat belum bisa gitu. Tapi seiring kita itu interaksi mungkin, lalu mendengar pandangannya gitu ya, apa yang dikatakannya gitu, biasanya kita akan terlihat sih apakah dia lebih cenderung melihat sisi yang membuat tidak nyaman dari dirinya ataukah tidak gitu. Itu akan terlihat ketika sering interaksi, mendengar pandangan ya, mendengar pendapat-pendapat tentang dirinya, tentang lingkungannya. Itu orang yang insecure akan cenderung melihat sisi negatif dari dirinya gitu, jadi akan sangat terlihat. Untuk insecure ini dampaknya cukup besar ya. Jadi bisa saja orang yang insecure dia membatasi dirinya, iya nggak Us? Pada taraf tertentu itu dibutuhkan tadi ya, dalam rangka mendorong orang itu untuk mengejar prestasi. Mungkin ketika dia sudah punya rasa, wah aku belum mencapai ini nih gitu ya, padahal prestasi misalkan, atau kemudian pencapaian mungkin ya kemampuan gitu ya, oh dia udah mampu seperti ini, saya belum gitu. Rasa insecure itu mendorong dia untuk meningkatkan kemampuan gitu. Tapi gitu ya, ketika itu sudah sangat berlebih gitu ya, insekuritas yang besar itu justru akan mengarah kepada ketidakpercayaan diri yang besar gitu ya, sehingga dia cenderung merasa tidak punya potensi gitu ya, tidak punya kelebihan gitu, akan kalah dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tadi dikatakan bisa menghambat ya. Sebetulnya dia bisa meningkatkan potensinya, bisa meningkatkan kemampuannya gitu ya. Masih ada yang bisa terus ditingkatkan, tapi karena sudah merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, merasa orang lain yang hanya bisa gitu ya, dia tidak bisa, akhirnya itu akan menghambat dia untuk seorang yang merasakan insekuritas besar ini ya, itu akan cenderung tidak mau melakukan gitu kan. Mungkin orang yang seperti itu dia lebih fokus kepada yang dia nggak bisa. Iya. Lebih fokus kepada hambatannya dia ya. Iya. Nah, lantas bagaimana agar kita untuk tidak mengalami yang namanya insecure terlalu berlebih? Karena setiap orang mungkin ada batasan tertentu. Kita mengalami, kita nggak percaya diri. Tetapi bagaimana kita mengontrol hal itu, mengatasi hal itu? Iya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk menanggulangi rasa insekuritas ya. Kadang alamiah terjadi ketika tadi melihat orang pencapaiannya lebih, wah kok aku belum ya gitu, itu kan alamiah berpikir. Tapi ketika sudah parah, memang artinya sudah berlebihan, itu jadi
berbahaya ya, jadi betul. negatif justru. Nah, menanggulanginya seperti apa? Yang pertama, kenali gitu ya, apa sih yang membuat insecure gitu. Kadang kan orang macam-macam ya. Iya, gitu. betul. Orang bisa merasa insecure karena apa nih? Ya? Apakah karena prestasi apa Ya, gitu ya tadi di ya. sekolah, Oke. atau kemudian tentang apa bisa jalan-jalan terus atau apa gitu ya, itu perlu diidentifikasi gitu. Ataukah karena pakaian? Kadang ada yang merasa insecure, oh itu bajunya baru terus misalnya, atau tasnya branded banget gitu ya misalnya gitu, atau apa gitu. Jadi ini perlu diidentifikasi apa yang membuat insecure gitu. Lalu ketika sudah Tahu nih, identifikasi gitu ya, ternyata penyebabnya itu penyebab, gitu. oh saya insecuritasnya itu karena apa gitu ya, atau pada hal apa gitu. Nah, saya itu ketika kita sudah tahu aspek yang membuat insecure itu apa, nah kita cenderung lebih bisa menanggulangi. Misalnya itu pada hal prestasi. Oke. Berarti ketika itu ada pada perkara prestasi, arahkan cara berpikir kita gitu untuk, oh kalau itu ada prestasi, apa bagian prestasi apa yang kemudian saya bisa tingkatkan dalam diri saya. Jadi kan ketika kita tahu identifikasi masalahnya, kita bisa menentukan cara berpikir apa yang lebih tepat untuk diri kita gitu, sehingga biasanya perbandingan itu kan muncul dari dalam pikiran ya. Iya, betul. Ya, kita membandingkan lingkungan gitu, orang yang sekeliling kita gitu. Nah, kita akan lebih bisa membentuk pola berpikir positif ketika kita tahu masalah atau hal apa yang membuat kita insecure kayak gitu. Nah, ketika itu tadi tentang prestasi ya, maka arahkan cara berpikir kita bagaimana kita bisa meningkatkan nih prestasi pada hal apa yang masih bisa kita usahakan gitu kan. Atau itu pada perkara yang memang sudah pemberian, misalnya kayak fisik gitu kan. Iya, karunia Ada Allah orang, gitu ya, udah diberikan seperti itu ya, syukurin gitu ya. Syukuri maksudnya, syukurin. Jadi syukuri gitu. Ya, kalau memang itu adalah pemberian, artinya memang tidak bisa benar-benar orang itu menyamai gitu kan. Ya, berarti kalau seperti ini juga kita juga bisa membentuk cara membangun pola berpikir positif kita dalam bentuk tadi, kalau itu adalah karunia atau pemberian dari Allah, ya kita yakin apa yang diberikan itu udah sebaik-baiknya gitu kan. Jadi ingat saat itu kan ada ya di dalam surat Atin ya, gitu. Jadi Allah itu sudah menciptakan laqad khalaqnal insanu fi ahsani taqwim. Jadi dengan penciptaan yang sebaik-baiknya gitu. Jadi sebenarnya kita sudah diciptakan dengan bentuk terbaik itu, memunculkan paradigma atau berpemikiran positif tentang hal yang kita insecure-kan gitu, hal yang membuat kita nggak nyaman gitu. Oke, seperti itu sahabat Gurmasi. Jadi kita harus tahu ada dulu. satu lagi, masih ada nih. tahap terakhir. Ketika memang itu sudah sangat berat, kadang kita nggak bisa ngelola sendiri. Kita butuh mungkin terapi ya, maka datangi profesional gitu, entah psikolog atau ya, untuk membantu membangun pola berpikir positif itu tadi. Nanti ada terapinya, terapi berpikir gitu. Karena nggak semua orang bisa mengidentifikasi ya. Kadang seperti itu. Kadang gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu nih. Misal orang suruh nyebutin kelemahannya apapun, kadang kita bingung. Iya, ada jadi perlu dibantu butuh gitu, orang lain gitu ya. Luar biasa sekali sahabat Gurmasi, kita sudah membahas tentang insecure itu apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian kita sudah bisa tahu ciri-ciri kalau kita itu cenderungnya insecure-nya ke arah positif atau malah kita jadi negatif, tidak bisa bersosialisasi. Kita sudah tahu bagaimana cara kita mengatasinya. Tadi ada 3 poin ya Us ya, yaitu dari kita harus mengidentifikasi dulu penyebabnya, kemudian kita mengelola pikiran kita, berpikir positif. Kemudian kalau kita tidak bisa dilakukan sendiri, kita konsultasi dengan psikiater berarti. Psikolog. Oh ya, psikolog. Berarti kita insecure di psikolog, insya Allah cukup. Cukup di psikolog. Tapi memang nanti tergantung tarafnya ya. Ketika memang itu sudah sangat meresahkan, kadang-kala memang membutuhkan terapi farmakologi bersama psikiater gitu. Oke, di ABS ada psikolog juga. Di psikologi ini ada psikolog, ada banyak psikolog juga ya. 2 psikolog di ABS dan konselor juga ada 1. Nah, di episode kali ini kita spesial karena kita ada sesi tanya jawab Ustazah. Ini ada kompilasi pertanyaan dari netizen. Kompilasi pertanyaan dari netizen terkait dengan insecure. Ya. Jadi bukan dari saya, ini dari netizen. Nah, yang pertama ini Ustazah,
nggak disebutin namanya, di sini bertanya terkait dengan apakah ketakutan bersosialisasi dan rendah diri akan berdampak buruk. Nah, ini ada ceritanya kenapa dia bisa seperti itu. Saya ingin bertanya mengenai insecure yang saya alami. Awalnya saya pernah mengalami trauma waktu kecil. Karena permasalahan keluarga sehingga saya sedikit takut untuk bersosialisasi dengan orang yang banyak. Tapi semakin kesini saya merasa bahwa perasaan takut itu makin besar. Jadi sekarang saya merasa lebih nyaman di rumah ketimbang berada di luar rumah. Takut untuk menyapa duluan, memiliki teman yang sedikit, selalu merasa rendah diri dibandingkan dengan teman-temannya. Kemudian, apakah jika semakin lama dibiarkan, insecure saya ini akan membawa dampak yang lebih buruk lagi ke saya? Dan apakah akan ada penyakit yang berkaitan dengan mental yang akan saya alami ke depannya? Gitu. Ya, berarti 2 poin pertanyaan ya. 2 poin. Ya, apakah itu akan berdampak buruk, lebih buruk ketika lagi dibiarkan, dan yang kedua terkait dengan mental ataukah bisa mental yang lain lah ya, gitu. Nyerempet ke penyakit lain gitu ya. Ya, silakan. Ya, kalau melihat dari kondisinya yang diceritakan tadi ya, sampai berpengaruh pada cara dia berinteraksi dan kecenderungan dia berdiam diri mungkin ya di rumah, menghindari interaksi dengan orang itu. Nah, ini kondisi seperti ini sebaiknya tidak dibiarkan gitu, karena ketika kecemasan itu atau kekhawatiran, kecemasan, termasuk juga insekuritas gitu ya, ketidakpercayaan diri pada yang itu sudah berlebih ya, memunculkan ibaratnya itu berpengaruh pada aktivitas sehari-hari kita gitu ya. Nah, itu ketika dibiarkan gitu, maka akan terus berada di zona kekhawatiran itu gitu. Akan terus merasa khawatir, merasa takut tadi, kalau itu adalah sampai ke fobia sosial itu juga betul. Malah lebih berbahaya ya gitu ya. Maka sebaiknya segera ditangani ketika memang sudah merasa seperti itu, langsung mencari solusi gitu, alternatif solusi. Ketika memang itu tidak bisa ditangani secara pribadi ya, maka datanglah ke psikolog, nggak masalah gitu. Karena kalau dulu mungkin ya, dulu tuh paradigmanya psikolog tuh masih buat yang sakit gitu ya. Padahal nggak harus gitu. Orang sehat datang ke psikolog tuh nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Emang sekarang kita bisa membutuhkan orang lain gitu ya, untuk sharing, untuk berbagi pikiran ya, sharing, bertukar pandangan gitu ya, nanti bersama psikolog. Karena kita itu butuh dibantu oleh lingkungan, dan kenapa psikolog, insya Allah itu profesional yang bisa membantu gitu. Kalau kaitannya dengan kekhawatiran, kecemasan tadi ya, yang itu sudah mengganggu aktivitas kita gitu. Sebaiknya itu segera ditangani gitu ya, sehingga tidak berdampak. Apakah akan berdampak? Iya, karena akan terus merasa berada dalam zona itu dan tidak merasa ada bukti yang yang menjadi dasar kekhawatiran itu nggak nyata gitu, nggak menemukan nanti ternyata apa yang dikhawatirkan itu sebenarnya seperti apa faktanya gitu ya, ketika tidak mencoba untuk keluar dari zona itu gitu, sehingga coba cari alternatif gitu, alternatif solusi gitu ya, baik dari diri ataupun ke profesional tadi. Nah, gitu. Tadi apakah nanti bisa menyangkut? Nah, apakah akan mental lain juga terbawa? Iya, tergantung kondisi ya. Sebetulnya saya tidak bisa memastikan bahwa itu pasti akan berkaitan dengan gangguan, karena ini perlu ada proses asesmen dan pengkajian yang lebih gitu ya, terkait dengan kondisi yang dialami oleh netizen ini gitu ya. Tapi ketika itu dibiarkan, maksudnya ketika kekhawatiran itu terus dirasakan ya, paling tidak sebetulnya sekarang itu ada gangguan mental yang itu bukan bukan abnormalitas normal, tapi bermasalah gitu, itu ada sekarang. Jadi dalam masa-masa psikis itu sekarang ada yang itu normal gitu, masih bukan abnormal, jadi normal psikologinya itu secara psikis masih normal, tapi ada masalah, jadi normal bermasalah istilahnya gitu. Nah, itu akan bisa jatuh ke situ gitu tadi, beberapa gangguan misalnya khawatir
tentang fobia sosial, lalu kemudian dalam interaksi sosial jadi nggak baik, lalu kemudian dia justru membatasi diri dari lingkungan gitu, dan berbagai hal lainnya yang itu bisa dirasakan. Sehingga saran saya memang cari solusi ya untuk ini gitu. Oke, ya itu untuk yang ada lagi Us, ini totalnya ada 4. Oh, iya. Ada 4 kompilasi pertanyaannya. Yang kedua ini Us, ini langsung pertanyaan, bagaimana cara mengubah insecure pada diri sendiri menjadi bersyukur? Nah, insecure menjadi bersyukur. Ya, yang insecure itu muncul tadi ya, kalau kita lihat itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak nyaman pada diri atau apa yang dimiliki, dan membandingkan dengan pencapaian atau yang dimiliki oleh orang lain gitu kan, sehingga muncullah rasa insecure. Nah, sebetulnya apa namanya rasa insekuritas itu bisa tadi ya diatasi gitu, disolusikan gitu, dan kita itu melihat karena setiap kita itu kan ada pasti setiap kita itu punya sisi potensi gitu ya yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi dalam setiap kondisi yang mungkin terlihat kurang, itu yakinlah gitu dalam diri kita itu ada potensi dan kelebihan yang kita bisa kembangkan gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan pola berpikir demikian gitu, insya Allah kita akan lebih melihat sisi positif ya dari dalam diri kita, dan bahwa setiap hal positif itu ada kebaikan gitu. Akhirnya kan memunculkan, oh ya alhamdulillah kalau yang ini aku kurang, tapi di sisi lain aku punya kelebihan gitu. Di sisi lain bisa membantu juga membangun positive thinking ya, atau pikiran positif kita dengan tidak terlalu membandingkan dengan lingkungan. Jadi kadang ini juga membentuk rasa insecure ketika kita banyak masukkan perbandingan dengan orang-orang di sekeliling gitu. Padahal kita tahu bahwa setiap orang yang ada gitu ya, semua orang itu kan ya ada sisi positif yang akan dia punya gitu. Tapi ada dari setiap sisi positif itu ada pasti ada sisi negatif gitu yang mungkin tidak terungkap gitu. Jadi yakinlah bahwa bahkan pencapaian dilakukan oleh seseorang, kita kadang tidak tahu apa yang ada di balik proses dia mencapai itu gitu, sehingga mungkin di situ ada jatuh bangun yang yang kita tidak tahu berlipat-lipat gitu yang kemudian mencapai itu gitu. Jadi artinya dari cara pandang ini mungkin akan membantu kita sehingga nggak terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kita spesial dengan apa yang kita punya gitu. Kita spesial dengan apa yang kita punya. Kalau tentang fisik kita syukur karena itu karunia dari Allah. Kalau hal-hal lain kita bisa ada bagian yang bisa kita kembangkan, kita improve. Oke, ini juga berkaitan yang ketiga terkait dengan apakah ada pengaruhnya dari media sosial sehingga kita merasakan insecure. Tadi sempat udah dibahas sebenarnya, cuma ini kita ulas lagi. Ya, silakan. Iya, memang kalau kita lihat apakah medsos yang sekarang ini banyak ya, mudah diakses, itu berpengaruh pada insecure. Saya sebagian gitu. Sebagian besar iya, ketika menyikapi atau melihat medsos itu dengan cara pandang yang tadi masih mudah membuat insecure gitu. Jadi tadi ada tontonan atau mungkin status dari orang yang lebih wah gitu ya, terus kita bandingkan dengan diri kita. Nah, itu yang proses seperti itu yang akhirnya membuat terus insecure tuh ketika melihat, waduh, ada sampai beberapa kondisi ya saat itu khawatir buka medsos ya ketika karena yang dia lihat gitu takut gitu. Tahu-tahu temennya ngupload dibandingin ke diri sendiri gitu ya. Iya. Satu sisi itu satu hal yang wajar kadang gitu ya, tapi ketika itu dibiarkan dan terus seperti itu gitu ya, ketika lihat ada yang lebih lalu membandingkan dengan diri kita, nanti kita sendiri yang merasa berat gitu kan, akhirnya terus merasa insecure karena membandingkan pencapaian orang itu dengan diri kita terus gitu. Iya, betul. Berarti emang
pengaruh diri sendiri juga banyak ya. Iya. Tidak hanya media sosial, Iya, karena iya, semuanya betul. difilter oleh diri Iya, sendiri betul, gitu ya. betul, betul. Masya Allah, ini terkait dengan tadi ya pengaruh dari media sosial terhadap rasa insecure. Kemudian ada lagi yang keempat, ini yang terakhir, Ros. Bagaimana cara menghilangkan rasa insecure pada remaja? Jadi ini ada ceritanya. Saya remaja 16 tahun. Tadi udah menuju dewasa ini ya. Dari dulu saya kenapa punya kebiasaan tidak pede atau percaya diri dan merasa insecure di pertemanan. Saya merasa banyak kekurangan dan nggak pantas berada di circle ini. Padahal teman-teman saya ini tidak ada yang aneh-aneh terhadap saya. Mereka baik semua. Cuma saya nggak enak hati. Bagaimana cara menghilangkan insecure dalam diri saya? Mohon pencerahannya. Nah, Gitu. iya. Circle Ini berarti pertemanan ini iya. insecure-nya. Jadi sebenarnya secara pertama circle-nya itu ya tidak tidak melakukan banyak hal yang membuat mungkin memunculkan kadang kan ada pertemanan yang mengunggulkan pencapaian apa yang dia punya gitu, tapi ternyata kalau di kisah ini enggak sih, ya, enggak ada yang aneh-aneh gitu ya. aneh-aneh gitu Cuma ya. dia merasa enggak pantas dengan circle itu. Ya. Itu berarti yang tadi ya, kalau dari langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, mungkin bisa pertama identifikasi dulu gitu, apa sih yang membuat Dia itu merasa nggak insecure pantas gitu, ya. merasa nggak pantas di circle pertemanan itu gitu, tentang apanya gitu. Nah, ketika kita mungkin perlu mengidentifikasi satu persatu gitu, tentang apa dari teman-teman di dalam pertemanannya yang membuat dia merasa insecure. Nah, bisa kadang kita boleh tuh buat list gitu ya, atau barangkali dibutuhkan gitu ya, apa sih sebenarnya untuk membantu kita menyusun lah pikiran kita lebih terstruktur gitu. Bisa diidentifikasi, lalu ketika sudah menemukan tentang apa, nah ini baru diselesaikan satu persatu nih gitu. Apa namanya yang poin yang membuat insecure itu apa, satu persatu bisa cari cara untuk membangun pola berpikirnya supaya lebih membuat nyaman nih diri kita dengan hal itu gitu. Nah, ketika kita sudah mencoba dan belum menemukan solusi, maka kita perlu bantuan berarti gitu, nggak apa-apa. Nanti harus bisa datang ke psikolog gitu untuk membantu mengidentifikasi dan menemukan alternatif pikiran ya, untuk bisa merasa tadi tidak insecure dengan lingkungan. Tapi yang saya lihat kalau di kondisi yang ini memang tadi ada di dalam ini ya, faktor tadi ya, klien ini klien aja, netizen ini tadi mungkin perlu diskusi, sharing aja, dibantu untuk sebenarnya apa sih yang membuat insecure dan yang perlu dicari alternatif pikirannya apa gitu. Itu mungkin insya Allah bisa bantu untuk mengatasi insecuritasnya, apalagi di lingkungannya insya Allah baik-baik gitu ya, tidak aneh-aneh gitu kalau ya. bahasanya kayak gitu. Jadi pada diri dia itu ya. Apa nanti yang bisa dibantu gitu. Oke. Kalau saya sendiri lihat, kalau remaja-remaja itu kalau disuruh maju kadang dia tidak mau, nggak pede, itu masuk ke kategori itu nggak? Apa-apa suruh maju, misalnya enggak lah, pede, malu, apa-apa gitu. Gimana? Nggak berani maju ini ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Nggak semua karena insekuritas. Nah, ada yang mungkin karena faktor yang lain gitu. Karena ketidaksiapan dia, atau ketidaksiapan maksudnya dari sisi apa yang mau diomongkan ya gitu kan, kadang gitu ya. juga mungkin gitu. Jadi tidak sampai karena dia insecure dengan lingkungan gitu. Atau juga ada yang kondisi lebih ya, itu memang ada fobia masuknya. Dia memang udah takut, khawatir, gemetar kalau maju. Nah, ini yang perlu dicari tahu nih, dia nggak mau maju nih kenapa gitu. Apakah karena memang tadi ketidaksiapan saja, ataukah karena ada tadi rasa insecure, kecemasan, khawatir dan sebagainya, atau bahkan sampai yang lebih gitu ya. Masya Allah, kita sahabat Kurmas, kita sudah ngobrol panjang lebar terkait dengan insecure, rasa tidak percaya diri, dan buat sahabat semoga tidak insecure lagi ya. Semoga bisa mengubah rasa kelemahan-kelemahan kita bisa membangkitkan, justru mengimprove kelemahan itu, dan semoga
kita lebih fokus kepada kelebihan kita Kelebihan, juga ya. ya. Nah, closing statement Ustazah dari antum untuk sahabat Kurmasi yang ada di rumah, Ya, silakan. ya sahabat Kurmasi semua yang ada di rumah, terutama ini sahabat-sahabat Kurmasi pemuda nih ya, yang muda, anak-anak muda, ya. Di era hari ini gitu ya, sebetulnya sangat banyak kesempatan kita untuk mengimprove atau meningkatkan kemampuan diri gitu ya. Ketika kita masih fokus pada hal yang membuat diri kita kurang dan lemah karena kita membandingkan dengan kelebihan yang dimiliki orang, ada fase yang terputus di situ tadi, bahwa sebenarnya kita punya potensi, punya kelebihan yang kita bisa terus tingkatkan dan upgrade, apalagi di era hari ini ya, di mana teknologi itu sudah sangat mudah gitu ya diakses, lalu kemudian pelatihan atau kemudian kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kemampuan itu sudah terbentang luas, mudah diakses gitu ya. Maka ayo kita fokus pada hal yang menjadikan diri kita itu positif gitu, dan potensi yang kita bisa kembangkan itu kita terus yakin gitu ya, optimis kita bisa meningkatkan gitu, sehingga ketika kita fokus pada pengembangan diri kita nggak akan sibuk, atau mungkin kita tidak akan teralihkan dengan perbandingan diri kita dengan lingkungan, karena kita fokus punya tujuan, kita bersama dengan orang yang lain, kalau orang lain berkembang kita juga berkembang gitu ya. Akhirnya kita mengupgrade diri, lingkungan kita juga mengupgrade diri, sama-sama mencapai keberhasilan pada jalannya atau jalurnya masing-masing gitu kan, sehingga yakin bahwa setiap kita punya keistimewaan yang bisa dimaksimalkan, bisa dikembangkan gitu. Semangat untuk improve atau meningkatkan kemampuan diri ya. Masya Allah. 3 poin saya dapatkan nih. Kita fokus kepada kelebihan kita, kemudian kita bersyukur kepada apa yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita memaksimalkan potensi diri kita sehingga kita dapat mencapai indahnya masa depan. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah Habibah yang telah banyak menceritakan terkait dengan insecure. Dan sebenarnya dalam Al-Quran ini saya juga sudah mengutip terkait dengan insecure, itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Masya Allah, Quran surat Ali Imran ayat 139. Masya Allah sekali, luar biasa sahabat Kurmasi. Kita sudah membahas insecure, dan episode sebelumnya kita juga sudah membahas tentang FOMO, kemudian tentang bullying dan juga homesick. Jadi buat sahabat Kurmasi yang belum nonton episode-episode sebelumnya, silakan bisa ke channel YouTube Kurmasi TV ABS. Di situ ada video FYP. Dan untuk sahabat Kurmasi yang ingin bertanya-tanya terkait dengan tema-tema yang akan kita bahas, silakan komen juga di video itu. Kira-kira mau bahas topik apa, atau ada pertanyaan apa. Insya Allah nanti kalau misalnya paling banyak menanyakan hal itu, kita akan membahas tentang topik itu. Nah, itu saja dari kita. Saya Ahyan Putra dan juga Ustazah Habibah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan satu lagi buat sahabat Kurmasi, kalau mau sekolah di ABS, silakan kunjungi website aabs.sch.id, atau dengan update di sosial media ABS, ada di Kurmasi TV di Instagramnya ataupun di YouTube-nya, Facebook-nya juga Kurmasi TV ABS. Saya Ahyan Putra sekali lagi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi. Warahmatullahi wabarakatuh.